pembelajaran ini adalah agar mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai pengertian pengendalian, alasan melakukan pengendalian, kemudian jenis-jenis pengendalian, dan langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pengendalian. Oke, kita lihat satu persatu. Jadi, pengertian pengendalian. Pengendalian atau pengawasan adalah merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian atau pengawasan itu sendiri juga proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi pengendalian itu merupakan proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah direncanakan. Nah, sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem dalam menentukan strategi yang diterapkan dan upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian di setiap aktivitas yang terjadi. Kita lanjut. Alasan melakukan pengendalian. Kenapa harus dilakukan pengendalian? Pengendalian dilakukan untuk menghindari adanya pelanggaran, kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan. Jadi pelaksanaan harus sesuai dengan rencana. Dilakukan pengendalian agar tidak terjadi pelaksanaan itu menyimpang dari perencanaan. Kemudian pengendalian juga dibutuhkan agar tidak terjadi kemungkinan kesalahpahaman antara pihak perencana dan pihak pelaksana. Jadi harus menyinkronkan antara pihak pelaksana dan pihak perencana. Sehingga pengendalian dilakukan agar pekerjaan terkendali sesuai dengan yang direncanakan. Pengendalian juga dilakukan itu kemungkinan adanya kurangnya penjabaran pekerjaan. Jadi pengarahan yang dilakukan masih belum cukup. Staffing yang dilakukan masih belum cukup. Jadi dibutuhkan adanya pengendalian. Sehingga pekerjaan menjadi sesuai dengan rule-nya, on the track-nya. Pengendalian itu dilakukan juga untuk menghindari kemungkinan bawahan kurang menguasai pekerjaan. Meskipun sudah ada yang di depan tadi ada pengarahan, tapi bisa saja masih ada kemungkinan bawahan atau tenaga kerja atau karyawan itu masih kurang menguasai pekerjaan. Makanya dibutuhkan pengendalian. Lanjut. Tujuan dari pengendalian. Jadi pengendalian itu merupakan suatu proses mengatur berbagai faktor dalam satu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam perencanaan. Tujuannya adalah mencegah adanya penyimpangan atau setidaknya memperkecil kesalahan yang mungkin akan terjadi, sehingga sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dengan baik, tepat waktu, tepat mutu,
dan lain sebagainya. Itu tujuan dari pengendalian atau pengawasan, pengendalian dan pengawasan. Oke, kita lanjut. Ini mekanisme pengendalian. Pengendalian itu bukan harus terstruktur, ada mekanismenya, ada tahapan-tahapannya, ada role-nya, ada protapnya, mekanismenya atau pelaksanaan pengendaliannya itu diawali dengan menetapkan standar kegiatan. Menetapkan standar kegiatan ini harus ditetapkan untuk melakukan pengendalian agar nanti dalam pelaksanaan pekerjaannya itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian menyusun umpan balik apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pekerjaan bisa segera dikembalikan sesuai dengan penetapan standarnya. Kemudian tahapan selanjutnya, mekanisme selanjutnya membandingkan kegiatan yang sudah berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu kalau ada penyimpangan dan kekeliruan penyimpangan itu bisa diukur. Penyimpangan itu harus diukur seberapa besar penyimpangannya. Nah, itu bisa diukur kalau kita sudah menentukan standar kegiatan kita. Kemudian setelah tahu ukurannya, kita melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Itu mekanisme pengendalian atau pengawasan harus runtut sehingga kalau terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaan bisa dilakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Kita lanjut, jenis-jenis pengendalian. Pengendalian dengan aspek waktu, pengendalian dilihat dari aspek objek, pengendalian dilihat dari aspek subjek. Jadi pengendalian itu bisa dilihat dari aspek waktu, bisa dilihat dari aspek objek, bisa dilihat dari aspek subjek. Mari kita lihat. Dasar pengendaliannya dari aspek waktu. Sifat dan waktu pengendalian dibedakan atas preventive control, pengendalian preventif, yang merupakan adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Kemudian pengendalian itu juga dilakukan dengan represif kontrol. Dengan represif kontrol adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan atau dalam pelaksanaan. Jadi pengendalian atas dasar waktu itu sebelum kesalahan terjadi. Jadi pengendalian preventif, pengendalian yang dilakukan sebelum atau pada saat proses pekerjaan sedang berjalan. Ini waktu. Kemudian pengendalian dilakukan setelah pekerjaan selesai. Oke, kita lanjutkan. Pengendalian atas dasar objek. Pengendalian operasional dilakukan di bidang operasionalnya, di bidang kegiatannya, ya. Yaitu pengendalian adalah aktivitas yang menetapkan kemampuan sumber-sumber yang digunakan dalam memenuhi rencana, kemampuan produksi berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, serta melakukan perbaikan rencana, bertujuan agar perusahaan dapat menguasai pasar dengan jangkauan yang lebih luas. Kemudian pengendalian administrasi, dasar pengendalian sesuai objeknya. Atas dasar objek itu adalah yang operatif dan administrasi.
yang dilakukan di bidang administrasi. Pengendalian secara administrasi adalah upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisir waktu paparan potensi atau bahaya dengan tenaga kerja. Upaya ini biasanya dapat berhasil optimal jika digabungkan dengan upaya pengendalian yang lain yang telah diuraikan sebelumnya. Upaya pengendalian atas dasar waktu misalnya. Oke. Terus pengendalian atas dasar subjek. Tadi pengendalian atas dasar objek, ini pengendalian atas dasar subjek. Itu pengendalian intern dan ekstern. Pengendalian intern, pengendalian yang ditujukan pada pelaku fungsi manajemen. Secara umum, pengertian pengendalian intern adalah suatu proses pada organisasi dalam mengecek ketelitian, keakurasian, serta efektivitas dan efisiensi dari suatu proses bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian pengendalian atas dasar subjek yang kedua adalah pengendalian eksternal. Ini ditujukan pada pelaku di luar fungsi-fungsi manajemen. Kalau internal itu diperuntukkan bagi pelaku fungsi manajemen. Pengendalian diperuntukkan bagi pelaku fungsi manajemen. Pengendalian eksternal ini adalah pengendalian sosial yang berasal dari rakyat kepada penguasa atau yang berasal dari perusahaan kepada lingkungan perusahaannya karena merasa adanya penyimpangan atau ketidaknyamanan atau di luar kendali. Itu kita lanjut lagi. Unsur-unsur pengendalian. Jadi unsur-unsur pengendalian ini yang pertama adalah sensor atau detektor, mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Kemudian asesor atau penilai. Unsur pengendaliannya adalah unsur penilainya, menentukan signifikansi peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan standar yang seharusnya ditetapkan. Unsur yang lain adalah efektor atau pengubah. Jadi mengubah perilaku jika asesor mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian unsur-unsur pengendalian yang lain adalah jaringan komunikasi, yaitu meneruskan informasi antara detektor dan asesor maupun asesor ke efektor. Jadi di situ ada unsur komunikasi dalam pengendalian. Kita lanjut, pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen ini merupakan proses yang digunakan untuk mempengaruhi para anggota organisasi agar menerapkan strategi organisasinya. Sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem dalam menentukan strategi yang ditetapkan dan upaya mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian setiap aktivitas yang terjadi. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang penting untuk organisasi karena mereka memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategi mereka, mengukur kinerja mereka, mengidentifikasi masalah dan peluang, mengontrol risiko, meningkatkan kepercayaan stakeholder, dan meningkatkan kinerja organisasi. Itu pengendalian manajemen. Kondisi yang dibutuhkan di dalam pengawasan, pengendalian dan pengawasan. Kondisi yang dibutuhkan. Yang pertama, apabila terjadi penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Ini akan selalu kondisi ini sangat-sangat dibutuhkan dengan pengawasan atau pengendalian.
Kemudian yang kedua, penurunan kualitas pelayanan teridentifikasi dari adanya keluhan atau keluhan dari pelanggan. Jadi kenapa ada keluhan? Berarti ada penurunan kualitas pelayanan. Nah ini butuh pengawasan, butuh pengendalian. Pengendalian ini tadi kan ada prosesnya, ya, sampai dengan melakukan tindakan perbaikan. Kemudian yang ketiga, ketidakpuasan pegawai teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai sehingga produktivitas kerja yang menurun dan lain sebagainya. Ini perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian kalau terjadi penyimpangan, terjadi ketidakcocokan di dalam penempatan pegawai dan prosedurnya atau jam kerjanya atau tempat kerjanya bisa segera diperbaiki. Kemudian berkurangnya kas perusahaan, ini yang kunci justru. Karena apa? Kalau kas perusahaannya berkurang, nggak gajian pegawainya. Ini butuh pengawasan dan pengendalian sangat ketat. Yang selanjutnya adalah banyaknya pegawai atau pekerja yang nganggur. Ini rekrutmen harus mulai tinjau ulang. Penempatan pekerja ditinjau ulang. Apakah itu atau menurunnya order sehingga mengakibatkan banyak pekerja yang nganggur. Makanya dibutuhkan pengendalian pengawasan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak terkoordinasinya di setiap pekerjaan dengan baik. Ini perlu stabilitas, perlu kondusif, dalam kondisi yang bisa terkendali. Makanya ada pengendalian dan pengawasan sehingga setiap hubungan antara setiap bagian itu bisa harmoni sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian terjadi pembengkakan biaya. Di mana yang salah? Itu perlu kita lihat, perlu adanya pengawasan dan pengendalian. Itu kondisi-kondisi yang membutuhkan pengawasan dan pengendalian. Ada beberapa kondisi lain mungkin bisa dicari tempat lain. Oke, kita lanjut. Komponen-komponen pengendalian. Mulai dari komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Itu komponen-komponen pengendalian yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Saya kira cukup jelas dan mudah ini komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pengendalian manajemen. Ya pasti harus ada pemantauan. Kalau nggak dipantau kan nggak bisa mengendalikan. Kemudian lingkungan pengendalian itu harus fokus. Ya. Jangan sampai bias. Kemudian ada penilaian risiko. Kemudian dilakukan aktivitas pengendaliannya, kemudian dikomunikasikan dan diinformasikan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian lingkungan pengendalian kita lihat. Lingkungan pengendalian suatu organisasi mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan seluruh organisasi sehubungan dengan pentingnya pengendalian dan penekan pada organisasi. Itu lingkungan pengendalian. Komponen ini diwujudkan dengan cara mengoperasikan cara pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Cara komite audit berfungsi, metode-metode yang digunakan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Kemudian penilaian risiko, risk assessment, ya.
komponen untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan cara-cara untuk menghadapi risiko tersebut. Risiko pengendalian adalah kemungkinan kerugian yang berasal dari tidak berfungsinya pengendalian internal yang relevan ditetapkan perusahaan untuk memitigasi risiko atau tidak adanya pengendalian internal yang tepat sama sekali. Itu penilaian dari risiko. Kemudian kita lanjut yang aktivitas pengendalian apa yang harus dilakukan. Kontrol activity adalah kebijakan dan prosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada semua tingkat organisasi dan pengolahan data. Aktivitas pengendalian memastikan transaksi telah terotorisasi. Semua transaksi terotorisasi. Adanya pembagian tugas, pemeliharaan kredit dan pencatatannya, perlindungan aset dan pencatatannya, pengecekan kinerja, dan penilaian dari jumlah pencatatan yang terjadi. Kemudian informasi dan komunikasi di dalam merupakan komponen pengendalian manajemen. Pengertian informasi menurut KBBI yaitu penerang, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu, sedangkan komunikasi penelitian dan penerimaan pesan dapat diartikan sebagai berita antara orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi informasi digunakan untuk mengidentifikasi, mendapatkan dan menukarkan data yang dibutuhkan untuk mengendalikan dan mengatur operasional perusahaan. Itu peran dari informasi dan komunikasi. Kemudian peran selanjutnya, pemantauan. Jadi komponen pengendalian yang terakhir ini adalah pemantauan. Komponen yang memastikan pengendalian internal beroperasi secara dinamis, kontinu. Jadi pengendalian itu harus dilakukan secara kontinu dan dinamis. Kegiatan monitoring dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian saat dilaksanakan monitoring tersebut. Jadi komponen pemantauan di dalam pengendalian saya kira itu materi tentang pengendalian dan pengawasan pada pertemuan ke-10 ini saya akhiri, dan sebelum saya tutup, kesimpulannya adalah pengendalian atau pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Alasan melakukan pengendalian diantaranya memungkinkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perencanaan, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman pihak perencana dan pelaksana, kemungkinan kurangnya penjabaran pekerjaan, dan kemungkinan bawahan kurang menguasai pekerjaan. Demikian kuliah pada pertemuan yang ke-10 ini selesai, dan kita akan ketemu lagi minggu depan, Sabtu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu dan para mahasiswa yang masih ikut Mas yang apa namanya, yang aktif ini Mas Reza ini ya, aktif terus nih. Yang lain belum nih Mas.
tinggal baru 4 orang. Oke, saya kira itu